Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Setiawan. Kami dari kelompok 1 akan mepresentasikan materi kami, yaitu tentang keamanan sistem informasi. Keamanan sistem informasi merupakan upaya untuk melindungi data, sistem, dan jaringan dari akses tidak sah, perangkat, dan gangguan. Keamanan sistem informasi memiliki 4 aspek utama. Yang pertama adalah privasi, yang kedua adalah integrity, yang ketiga authentication, dan yang keempat itu ada availability. Untuk keempat aspek ini akan dijelaskan lebih detail oleh teman-teman saya. Jadi mari kita mulai dari aspek yang pertama dulu, yang akan dibawakan oleh teman saya, Kak Harudin Chandra. Perkenalkan, nama saya Kak Harudin Chandra. Saya akan menjelaskan aspek yang pertama, yaitu privasi. Privasi dalam keamanan informasi mencakup ada pelindungan data pribadi agar tidak diakses, digunakan, dan disebarluaskan oleh orang lain tanpa izin. Menjaga privasi dalam keamanan informasi dapat dilakukan dalam beberapa langkah penting, seperti menggunakan kata sandi yang kuat dan unik, serta menggunakan autentifikasi 2 faktor agar tidak dapat mencegah akses yang tidak sah dalam akun pribadi. Salah satu contoh kasus privasi yang cukup besar di Indonesia adalah bocornya data BPJS Kesehatan pada tahun 2021. Sebanyak 279 juta data peserta BPJS mengalami kebocoran dan dijual di forum gelap. Data yang bocor meliputi nik, nomor telepon, alamat, nama lengkap, hingga informasi gaji. Terima kasih, itulah tadi tentang penjelasan privasi. Perkenalkan, nama saya Rizka Fadila. Saya akan menjelaskan aspek kedua, yaitu integrity. Integrity atau integritas dalam keamanan sistem informasi adalah konsep yang sangat penting yang berfokus dalam menjaga keakuratan, konsistensi, dan keaslian data. Ini berarti bahwa data harus tetap utuh, tidak boleh diubah atau dimanipulasi oleh pihak yang tidak berwenang. Cara menjaga integritas yang pertama dengan checksum dan hashing, yang kedua digital signature, yang ketiga backup data, yang keempat control access, yang kelima adalah audit trail. Berikut ini adalah salah satu contoh studi kasus dugaan peretasan pada server Bank Syariah Indonesia yang menyebabkan layanan perbankan mengalami down beberapa waktu. Perkenalkan, nama saya Citra Emilia Febriantia. Saya di sini akan menjelaskan tentang authentication, bagaimana perannya dalam keamanan sistem informasi dan bagaimana kita bisa menggunakannya untuk mencegah dari serangan siber. Apa itu authentication? Authentication adalah proses verifikasi identitas pengguna sebelum mereka dapat mengakses suatu sistem. Dengan kuatnya authentication, kita bisa mencegah akses yang tidak sah yang dapat menyebabkan kebocoran data seperti serangan dari siber tersebut. Untuk mencegah serangan dari siber, kita perlu meningkatkan keamanan sistem informasinya, yaitu kita perlu menerapkan beberapa hal. Yang pertama, menggunakan multi-factor authentication. Yang kedua, password yang dienkripsi. Yang ketiga, role-based action control. Yang keempat, percobaan batasan login. Yang kelima, menggunakan proteksi API dengan token. Contohnya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rizky Abdillah. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian availability. Availability dalam keamanan informasi mencakup ketersediaan sebuah sistem, data, atau layanan bagi pengguna yang berhak sesuai kapanpun yang dibutuhkan. Kemudian saya akan memberikan sebuah contoh kasus yang pernah terjadi di Indonesia. Pada Mei 2023, PT Bank Syariah Indonesia terkena serangan ransomware yang diberikan oleh hacker yang bernama Lockbit 3.0. Penyerangan tersebut berdampak kepada layanan mobile banking, ATM, atau transaksi lainnya. Akibatnya, dari penyerangan tersebut, nasabah tidak bisa menarik uangnya melalui ATM, rekening, atau menggunakan layanan Bank BSI selama beberapa hari. Perkenalkan, nama saya Saiful Ulum. Di sini saya akan menyampaikan atau menyimpulkan materi yang disampaikan oleh teman saya sebelumnya. Nah, pertama itu ada keamanan sistem informasi terbagi menjadi beberapa aspek, yaitu ada privasi. Privasi ini digunakan untuk menjaga data dari akses tanpa izin. Kemudian integrasi. Integrasi itu digunakan untuk keakuratan data dari para pengguna.
Kemudian ada autentifikasi, digunakan mengontrol akses pengguna yang sah. Dan juga ada availability, yaitu menjamin layanan untuk bisa diakses dengan baik. Nah, dari semua itu ada beberapa kasus yang terjadi seperti bocornya data Dukcapil, peretasan Bank Syariah Indonesia, dan penyerangan ransomware. Nah, disitulah betapa pentingnya langkah-langkah keamanan untuk menjaga sistem agar bisa terjaga dan aman. Selama beberapa hari, jaringan dan layanan mobile banking dan ATM Bank Syariah tidak bisa digunakan. Diduga jaringan IT BSI terkena serangan siber. Layanan perbankan, termasuk pelunasan biaya haji pun menjadi terkendala. Sejak Senin hingga Selasa lalu, layanan mobile banking dan ATM Bank Syariah Indonesia atau BSI error. Nasabah tidak bisa mengaksesnya. Atas kejadian ini, batas pelunasan melalui BSI diundur menjadi Senin 15 Mei 2023. Tim Liputan Metro TV.